Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yuli di Yulianti Zoo Channel. Pada kali ini Ibu Yuli akan menjelaskan mengenai interaksi makhluk hidup dalam ekosistem bagian 2. Baik, kita mulai saja. Interaksi dalam ekosistem. Anak-anak, seperti kita ketahui bahwa komponen ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik, komponen hidup, dalam hal ini makhluk hidup, dan komponen abiotik, dalam hal ini adalah komponen tidak hidup seperti tanah, udara, suhu, kadar keasinan, dan lain-lain. Nah, interaksi dalam ekosistem ini ada dua, yaitu hubungan biotik dengan abiotik, bermakna hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup, dan biotik dengan abiotik, hubungan antara makhluk hidup dengan komponen tidak hidup. Untuk biotik dengan biotik, ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hubungan interspesifik dan intraspesifik. Interspesifik artinya hubungan sesama jenis. Jadi kalau misalnya ayam itu nanti dengan ayam, ikan dengan ikan, kucing dengan kucing, seperti itu. Sedangkan hubungan intraspesifik ini adalah hubungan dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Bisa lebih, dua atau lebih makhluk hidup yang berbeda. Jadi hubungan antara makhluk hidup yang berbeda jenis. Contohnya misalnya kucing dengan tikus, ayam dengan rumput, seperti itu. Dan hubungan biotik dan abiotik ini artinya faktor lingkungan terhadap makhluk hidup. Nah, ini faktor lingkungan terhadap makhluk hidup. Baik, Ibu jelaskan lebih lanjut. Kita masuk ke interaksi biotik abiotik. Jadi ini interaksi makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Anak-anak, seperti kita ketahui bahwa tumbuhan adalah produsen atau makhluk hidup autotrof. Artinya membuat makanan sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis di daun seperti ini. Nah, untuk itu tumbuhan itu memiliki ketergantungan kepada sinar matahari selaku komponen abiotik. Karbon dioksida yang ada di udara ini komponen abiotik, dan juga air merupakan komponen abiotik atau tidak hidup. Nah, karbon dioksida dan air ini dengan bantuan sinar matahari akan difotosintesis menjadi karbohidrat dan oksigen oleh tumbuhan selaku komponen biotik. Jadi terjadi hubungan timbal balik. Nah, timbal baliknya di mana? Di sini tumbuhan butuh karbon dioksida dan air, juga sinar matahari untuk berfotosintesis dan akan mengeluarkan karbohidrat dan glukosa, kemudian oksigen yang akan dilepaskan kembali ke udara. Nah, ini akan menjadi makanan, ya. Nah, seperti ini sinar matahari terjadi di daun, ya. Jadi kloroplas ini tumbuhan hijau, ya. Terus akan berfotosintesis menghasilkan makanan. Nanti yang akan dimakan oleh hewan herbivora, makhluk herbivora, dan herbivora ini juga akan menjadi makanan dari karnivora. Jadi sangat penting sekali hubungan antara sangat penting sekali komponen abiotik bagi biotik, begitupun sebaliknya. Seperti ini tadi pada fotosintesis. Nah, sekarang interaksi biotik abiotik. Nah, interaksi biotik abiotik yang lainnya yaitu habitat nanti. Jadi komponen abiotik adalah tempat yang cocok bagi makhluk hidup melakukan aktivitas hidupnya. Nah, ini habitat. Habitat berbeda akan ditinggali oleh makhluk hidup yang berbeda. Nah, ini ada sungai.
Ada laut di sini, ikan habitatnya di laut, dia butuh air laut. Jadi butuh komponen abiotik. Ada yang batu-batuan di sini, kemudian ada yang ada di tanah. Juga tidak hanya ikan yang butuh di air, bangau juga sama mencari makanan juga di air. Ya. Nah, ini contoh daripada interaksi biotik abiotik. Jadi betapa komponen biotik itu membutuhkan komponen abiotik. Begitupun sebaliknya. Nah, sekarang yang kedua yaitu interaksi biotik-biotik. Artinya interaksi sama makhluk hidup. Biotik dan hubungan biotik-biotik ini dibagi menjadi dua, hubungan interspesifik sesama jenis dan hubungan intraspesifik, hubungan berbeda jenis. Mari kita masuk ke hubungan interspesifik, hubungan antara makhluk hidup sejenis dalam satu populasi. Nah, ini penting sekali untuk perkembangbiakan. Contohnya, ayam jago mengawini ayam betina untuk menghasilkan apa? Telur. Telur nanti akan berkembang biak menjadi akan menetas menjadi anak ayam, sehingga terjadi perkembangbiakan pada ayam tersebut. Kemudian kerjasama juga dalam populasi, artinya misalnya sama-sama melindungi diri, ya, juga bekerja sama dalam mencari makanan, misalnya seperti yang terjadi pada semut dan lain-lain. Hubungan intraspesifik. Nah, hubungan intraspesifik antara makhluk hidup berlainan spesies ini ada beberapa macam, ya. Jadi yang ini sudah ada beberapa macam. Yang pertama adalah hubungan simbiosis, cara hidup bersama interaksi dua makhluk hidup. Seperti ini, satu kupu-kupu sedang menghisap nektar pada bunga. Nah, jadi sudah ada dua jenis makhluk hidup, tumbuhan dan hewan, kupu-kupu dan bunga. Predasi yang berikutnya. Predasi adalah interaksi pemangsa dan yang dimangsa, seperti elang memangsa ikan. Nah, ini sudah dua jenis makhluk hidup yang berlainan. Lalu kompetisi, persaingan makhluk hidup sejenis atau berbeda jenis, seperti ini. Biasanya ini terjadi untuk tadi bersaing dalam mencari makanan, dalam tempat tinggal, mendapatkan tempat tinggal dan lain-lain. Juga antibiosis yang berikutnya adalah ketika makhluk hidup yang satu menghambat makhluk hidup yang lain. Baik, Ibu jelaskan lebih lanjut. Simbiosis. Simbiosis ada 3, mutualisme, komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kita masuk ke simbiosis mutualisme, yaitu interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan keduanya saling menguntungkan, seperti yang terjadi pada buaya dan burung kecil ini. Buaya ini giginya ini menyisahkan sisa-sisa makanan yang kemudian akan dimakan oleh burung kecil, sehingga buaya terbebas dari parasit-parasit yang tidak diperlukan yang berada di giginya yang bisa membahayakan dirinya, dan tumbuhan burung kecil ini akan mendapatkan makanan. Jadi terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Zebra dan burung kecil ini, ya. Burung kecil ini memakan parasit yang ada di bulu zebra, di kulit zebra di sini. Dan zebra mendapatkan keuntungan terbebas dari kutu-kutu parasit yang yang bisa membahayakan dirinya. Lalu lebah dan bunga. Lebah ini menghisap nektar atau madu dari bunga. Dia mendapatkan makanan, dan bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Ikan badut dengan anemon. Anemon melindungi ikan badut dari ikan-ikan pemangsanya yang lain. Dan anemon membantu membersihkan parasit-parasit yang ada di tentakel pada anemon, sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Lalu ada udang di sini.
ya. Udang dan ikan ini sama terjadi proses simbiosis mutualisme, sama-sama membuat lubang yang sama untuk sebagai tempat tinggal. Kemudian udang dengan belut, belut laut. Di sini belut laut dibersihkan sisa-sisa makanan di giginya oleh udang. Udang mendapatkan asupan makanan. Simbiosis kedua yaitu simbiosis komensalisme. Seperti ini, ya. Interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis, satu dapat keuntungan tapi yang satunya tidak rugi maupun untung. Seperti ikan hiu dan ramora. Ikan hiu ini selalu diikuti terus, ditempeli terus oleh ikan ramora. Namun, hiu tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, ikan remora ini memperoleh sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Jadi ikan remora diuntungkan, hiunya tidak untung ataupun rugi. Lalu seperti burung ini ada sarang burung di atas pohon. Pohon dengan burung mendapatkan habitat atau tempat tinggal di sini di atas pohon, tapi pohonnya tidak mengalami kerugian. Simbiosis ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Contohnya seperti ini. Ini ada parasit kayak cacing masuk ke dalam tubuh ikan. Dia mendapatkan sari dari ikan. Ini membahayakan sekali. Oh ya, simbiosis parasitisme ini ketika interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis, satu mendapat keuntungan dan satu merugi. Terus ulat dengan tumbuhan. Tumbuhan ini dimakan nih sama ulat, ya, dimakan sehingga dia mengalami kerugian, ya. Daun-daunnya dimakanin ulat seperti itu. Sedangkan daun tempat berfotosintesis, akhirnya apa? Kehidupan tumbuh kembang daripada pohon itu berbahaya, bisa-bisa mati karena ulat. Dan ulat mendapat keuntungan, dapat makanan. Juga nyamuk dengan manusia. Nyamuk menghisap sari darah manusia, sedangkan kita ini akan mendapatkan, kalau digigit nyamuk biasanya nyamuk menyisakan virus, kadang membuat kita kena sakit malaria seperti ini. Kita kena Aedes aegypti. Ini penyakit malaria, ya. Yang berikutnya yaitu kompetisi. Kompetisi adalah persaingan makhluk hidup sejenis atau berbeda jenis untuk mendapatkan tempat hidup yang sama, makanan, wilayah kekuasaan, atau hal lain. Contoh ini, ada dua banteng yang berkelahi, dia bersaing menjadi wilayah kekuasaan. Kemudian ini ada hiena dengan harimau, ini sepertinya memperebutkan makanan, jadi berkompetisi, bersaing. Yang berikutnya adalah predasi. Predasi adalah interaksi pemangsa, predator, dan hewan yang menjadi mangsanya, yaitu mangsa. Seperti kelinci ini dimakan oleh harimau kutub ini. Ini mangsanya kelinci, sedangkan predator adalah harimau. Juga banteng dengan singa. Ini ada singa 4. Ini semua predator, sedangkan ini mangsa. Dan yang berikutnya adalah antibiosis, yaitu hubungan dua makhluk hidup berbeda. Makhluk yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Ini ada jamur penisilin seperti ini, diambil, ya. Nah, dia dijadikan tablet, menghasilkan tablet, dimasukkan ke dalam kapsul, lalu ketika dimakan dia akan membunuh, jamur tadi membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh kita, sehingga dikenal dengan obat antibiotik seperti itu. Nah, ini makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang satu menghambat bahkan mematikan makhluk hidup yang lain, namanya antibiosis.
Oke anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Jangan lupa subscribe, like, and comment Yulianti Su Channel. Dan jangan lupa tonton video kelanjutannya bagian 3 tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.